terakhir ya mungkin ya skripsi, kemudian juga kuliahnya juga masih jalan, dan praktikumnya juga masihan, dan pionir kemudian kayak gitu guys. Wow, keren banget nih. Jadi masih sibuk skripsi kan masih udah pionir ya. Aduh ya. Berbicara tentang pionir, ini kita sedang tertarik ya dengan pembentukan semacam organisasi terkait pionir. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Kak, apa sih pionir itu? Pionir, jadi untuk kepanjangannya sendiri yaitu Pusat Informasi Obat Universitas Jember. Yang pertama berdirinya kita itu baru di tahun 2022 kemarin, jadi kita masih 3 tahun ini. Dan fokusnya itu lebih ke edukasi obat-obatan ke masyarakat umum dan juga ke mahasiswa sama mahasiswanya sendiri. Jadi lebih ke informasi obat untuk memastikan orang-orang ini mendapatkan informasi yang benar soal obat-obatan dan ada yang bisa dipercaya gitu. Ya lebih kenal juga sama farmasi dan apoteker. Berarti tujuan utama pembentukan pionir ini tuh lebih kepada memastikan bahwa masyarakat ini mendapatkan informasi terkait obat. Wow, keren sekali. Mungkin bisa diceritain nih Kak, apa sih latar belakangnya pionir ini? Kenapa bisa terbentuk gitu awal mulanya? Awal mula, jadi aku sendiri kan sebenarnya waktu berdiri itu masih anggota baru. Jadi pas pertama berdiri di tahun 2022, itu kan aku juga baru masuk, terus aku join. Dan berhubung di tahun pertama aku jadi BPH, jadi aku dapatlah ceritanya kurang lebih seperti ini. Dulu itu di BEM farmasi Unes itu ada kegiatan namanya, aku lupa namanya, tapi kegiatannya itu belajar konseling bersama. Itu yang datang dari Akpres BEM. Nah kebetulan salah satu pendiri kami itu juga orang-orang BEM, bukan salah satu sih, tapi banyak itu memang dari BEM. Nah karena melihat peluang di konseling ini kayaknya kalau dikembangin bakal bisa nih di sini, akhirnya gagasannya dibawa ke dekanat dan respon dekanat itu bagus banget. Akhirnya berdiri pionir dari 10 orang pertama itu campuran seingatku itu dari BEM juga, terus ada angkatan 20 dan angkatan 21, kemudian dari dekanatnya farmasi. Terus juga ada dosen pembimbing kami yaitu Bu Ika, kemudian merembukkan bersama dan akhirnya bikin pionir. Wow, ini jalannya cukup panjang ya. Kalau berarti dari tahun 2023 Baru 3 tahun. Masih 3 tahun nih. Wow, keren sekali. Ini kalau misalnya dari 3 tahun ini ya Kak, mungkin kayak kegiatan apa aja sih Kak, atau program kerja apa yang udah dibuat di pionir? Kalau program kerja sebenarnya tiap tahun itu selalu ada yang berbeda, cuman beberapa itu ada yang dipertahankan sebagai ciri khasnya kita. Itu ada yang namanya pertama Piopas, itu tempat kita belajar konseling. Jadi sesuai tujuan awalnya dari belajar belajar konseling bersama, terus didirikan pionir. Nah ini yang jadi salah satu ciri khasnya, yaitu belajar konseling yang diwadahi dalam program namanya Piopas. Itu diadainnya lumayan sering di kita, itu rutinan di tahun pertama sampai periode ketiga ini sekali dalam setahun itu bisa 3, 4 atau 5 kali tergantung dengan situasi kondisi waktu itu. Dan untuk tahun ini sendiri kita ada 4 kali. Selain Pio kelas itu ada yang rutinan juga kita siaran. Jadi bekerja sama dengan RRI Jember. Kita tiap minggu itu melakukan siaran ke sana. Seperti podcast gini contohnya juga, nanti kita yang bawain materi, kemudian ditanya-tanya oleh MC-nya sana. Dan itu masih sesuai tujuan juga, menyebarkan informasi obat. Jadi topik-topik yang dibawain itu juga seputar obat-obatan, seputar kesehatan, seperti itu. Terus yang rutinan juga lainnya itu yang ketiga ada buletin. Jadi tiap tahun itu kita konsisten membuat buletin. Buletin itu apa? Buletin itu semacam poster infografis gitu. Isinya bisa tentang penyakit, salah satu penyakit gitu, tapi dibahas lengkap mulai dari penyebabnya, kemudian pengobatannya, ciri-ciri dan tanda, kemudian mengenalinya bagaimana, lengkap dalam satu poster infografis. Dan itu bukan cuma 1 kali juga, itu
kita juga usahakan konsisten dalam satu periode itu menerbitkan 2 bulan sekali itu ada satu buletin. Jadi sampai sekarang bisa dibilang cukup banyak luaran dari kita. Selain itu apa lagi ya? Kalau yang konsisten dipertahankan itu, kemudian lainnya mungkin lebih ke edukasi secara langsung ke masyarakat itu lewat KIE. Nah, KIE itu bisa juga setahun beberapa kali, tergantung dengan eventnya juga, cuman ada satu kali KIE yang kita jadikan program besar, yaitu di WAAW, Antimicrobial Awareness Week. Itu bulan ini juga kayaknya. Oh, bulan depan, ya November tanggal 25. Itu jadi salah satu event KIE terbesar kita. Wow, menarik banget. Berarti banyak banget yang kami dari kelas. Terus sampai tadi dibulatin. Ini kayaknya aku pernah lihat bulatin dia tuh di lantai evaluasi ya. Terus kayak, wah apa nih bulatin? Kok membahas kayak penyakit-penyakit. Tapi aku nggak pernah dengar apa itu bulatin sebenarnya. Aku baru tahu nih terkait bulatin. Kalau mungkin kelas kayaknya yang terkait apa tuh Kak? Kalau kelas mungkin bisa dijelasin. Kalau kelas sebenarnya itu awalnya itu untuk diperuntukkan untuk kita sendiri, maksudku internal dari pionir gitu ya. Kita dikumpulin dalam satu waktu, kita belajar satu materi, terus di akhir ada studi kasus. Nah, studi kasusnya itu kita nanti akan praktek langsung konseling gitu. Jadi kebanyakan kan kalau materi konseling ini biasanya di semester akhir ya. Nah itu diajarkan sejak awal oleh dosen-dosen dari FKK, dari farmasi juga. Kami mengundang beliau sendiri ke materi, kemudian melihat menilai, mengarahkan konselingnya kami. Jadi ada mungkin 3-5 kali latihan konseling dalam satu kali kelas. Jadi bukan cuma materi, ada prakteknya juga, praktek konseling secara langsung. Gitu ya. Kenapa sih ini kalau kelas itu diterapinnya tuh ke mungkin ke anak-anak pionir sama beberapa membuka kelas gitu Kak mungkin? Kalau awalnya seperti aku bilang tadi, awalnya kan untuk internal ya. Iya. Kemudian melihat, oh ternyata ada juga peminatnya dari luar, karena beberapa itu ada yang sempat tanya gitu ke kita. Terus juga ternyata ini tuh materi yang seharusnya orang lain juga bisa dapat gitu kalau mau. Makanya kita akhirnya membuka untuk publik juga. Nah, kami pikirnya sih juga bisa sekalian promosi ya, karena kan memang yang diangkat pionir itu awalnya memang konseling itu. Terus juga dipelajari dari awal, nggak ada salahnya juga, siapa tahu mereka nanti minat di kompetisinya, atau mungkin untuk bekal juga untuk semester-semester atasnya nanti. Kalau misal di kelas itu ada pembahasan terkait khususnya nggak Kak? Atau ada topik khusus mungkin setiap minggu atau setiap periodenya? Kalau topik khusus tidak ada sih. Sebenarnya penentuan topik itu tergantung dari dosen yang kita ajukan sebagai pemateri. Jadi pasti nanti ada konselnya terlebih dahulu, misalkan beliau ACC untuk menjadi pengisi materi, nanti baru ibu ini ada beberapa topik kira-kira mau mempersiapkan mana ya, biasanya seperti itu. Cuman kalau Bu Ika itu sebagai pembina kami juga, nah beliau sering membawakan ini alat-alat khusus. Jadi kan ada selain obat itu kan kita juga kalau di apotek itu kan juga ada alat-alat kesehatan seperti inhaler, kemudian insulin, itu kan pemakaiannya kan perlu keterampilan khusus. Nah itu beliau sering membawakan itu. Kenapa? Karena di semester atas itu juga keluar loh. Jadi apa ya, ada keuntungannya gitu. Udah dari awal, udah dari jauh-jauh hari udah kenal, udah pernah belajar ini, itu nextnya tuh sangat bermanfaat pas semester akhir, apalagi pas mulai praktek-praktek itu. Terus juga apa ya yang sering beda, karena beliau pembina kami juga ya, jadi beliau juga dosen yang sempat terlibat juga di ujian apoteker. Nah jadi beliau tahu apa yang kira-kira ini nanti keluar, kayaknya ini diajarin dulu deh. Jadi karena itu materinya tidak pernah ditentukan, lebih ke diskusi dulu, ibu mau bahas apa ya kira-kira seperti itu. Jadi tergantung dosen. Wah banget ya berarti, jadi sesuai kebutuhan mahasiswa. Terus juga enak kalau misalnya mahasiswa awal ya, terutama kan buat maba ini kan kayak, atau misalnya
semester 3 pun kadang masih bingung kan apa tuh kayak ya inhaler dan sebagainya, mungkin untuk penggunaan di semester 5. Kalau misalnya aku pionir nanti jadi lebih tahu dari awal dan jadi kayak lebih ke bekalnya, itu nggak sih kak? Iya. Ya cuman ya itu tadi kan nggak bisa ditentuin, nggak bisa tahu ini bakal bahas apa ya, jadi nggak semuanya dapet itu. Kalau gini ya kak, kan misal tadi itu udah jelaskin ya terkait program kerjanya banyak buat buat pionir. Nah kalau misal dari tantangan terbesarnya menjalankan program kerja itu seperti apa? Tantangan sejauh ini lebih karena kita mahasiswa farmasi. Ya, jadi semester berapa ya itu, semester 4 atau semester berapa ya, itu ada satu semester entah aku lupa semester berapa, tapi praktikumnya ada 5. Ya praktikum juga pasti kan kami juga tahu sendiri ada jurnal dan prakteknya. Lebih ke mungkin kesulitannya adalah membagi waktunya aja sih dengan kuliah. Dan kan isinya juga bukan cuma 1 sampai 5 orang, isinya kan banyak orang, jadi ngajakin jadwal, ngajakin waktu buat kalau misalnya mau rapat atau mau bahas rapor lainnya, itu kayak bener-bener yang lain kan juga harus meluangkan. Nah itu yang susah karena tugasnya kan juga beda-beda. Sama nggak bisa diukur, masih ngerjain ini itu hampir bisa dimaklumi karena ya sama-sama tahu aja sih kan di farmasi memang seperti itu, jadi itu juga menghambat, tapi sejauh ini masih bisa diatasi. Wah, itu lebih kepada kayak kesibukan individu sebagai mahasiswa farmasi ya. Mungkin kalau misalnya terkait tantangan kalau misalnya dari dalam organisasinya bagaimana? Internalnya mungkin. Kalau internal sejauh ini aku tidak ada keluhan dengan anggotaku, cuman mungkin karena tadi kita kan baru 3 tahun berdiri ini, terus kita juga bukan UKM atau ormawa, jadi dana yang masuk ke kita itu bukannya kurang, tapi tidak pasti, lebih ke tidak pasti. Untuk sejauh ini sih masih mencukupi, cuman kan tidak ada jaminan kedepannya gimana, lebih ke was-was aja sih, kedepannya gimana ya, apakah akan masih konsisten segini dapatnya, itu kita nggak tahu. Lebih kayak itu juga, terus juga walaupun dapat sekarang itu kita bukan yang kaya, tetap harus mencukupkan uang yang ada buat program-programnya. Sementara kita itu juga masih perlu branding, perlu ngangkat nama karena baru juga kan. Jadi pengen banyak berkegiatan, cuman terbatas di keuangan. Jadi kayaknya tuh apa ya, banyak organisasi juga yang merasa ada masalah kayak gini nih gitu. Keuangannya nih pengen branding, pengen banyak kegiatan, tapi gajinya itu loh. realisasi berjuang aku mau kerja A B C D D, ternyata keuangannya dulu. Ya begitu. Kalau misal dari Kak Alma sendiri nih, kalau pengalaman berkesan selama di pionir tuh gimana? Dan sebagai apa mungkin dan dalam kondisi apa? Buat aku sendiri ya, aku pribadi, aku secara pribadi. Oke. Kalau tahun ini, ini salah satu program yang baru sih di periode aku, jadi baru dilaksanakan. Kita mengundang teman-teman tuli. Jadi kita bekerja sama dengan himpunan mahasiswa pendidikan luar biasa dari Unipar. Jadi tujuannya edukasi buat teman-teman tuli, karena kan mereka akses terhadap informasi juga susah, kita apalagi obat-obatan. Kemarin juga sempat sedikit tanya-tanya juga, katanya mereka itu kalau beli obat cuma berdasarkan kata temennya, dulu sakit ini pernah dikasih ini akhirnya begitu lagi pas merasa gejalanya itu sama, padahal kan nggak selalu begitu. Terus juga kalau mau dapat edukasi obat-obatan juga nggak semua orang bisa bahasa isyarat. Nah itu kemarin aku sempat tersentuh karena ternyata mereka yang datang itu excited banget, lumayan banyak. Terus pas sesi tanya jawab mereka bener-bener yang banyak tanya gitu loh, dalam artian bagus, dalam artian positif. Jadi mereka memang bener perlu ini loh sebenarnya. Jadi aku merasa programnya itu sangat tepat sasaran, dan ada rasa bangga sendiri gitu lihat mereka ekspresinya pas tanya, terus tertarik sama materi yang disampaikan itu kayak wow. Itu sih berkaca-kaca.
Berarti menyampaikannya tuh pakai bahasa isyarat kan? Nah, itu karena kita kan kerja sama. Mereka tuh ada namanya GPI, jadi penerjemah kalau kamu tahu. Nah, itu kita penyampaian materi, ada pematerinya dari kita, terus ada yang terjemahin. Jadi di depan ada yang mirip di pojokan TV aja itu nyampein pakai bahasa isyarat. Oh wow. Ya, aku juga amazed banget pas itu. Kebayang berarti ini pionir ya, ini menyampaikan materi secara ya, seperti biasa. Nanti ada hasilnya itu ada penerjemahnya dan nanti didengarkan sama teman-teman gitu. Wow, gimana kalau bisa kepikiran kayak gitu sih kan? Ya pernah kerja itu. Kalau itu sih sebenarnya kalau mau tuh udah ada, jadi tapi dia masuk di salah satu sub kegiatan di dalam Pioklas. Jadi dulu itu periode sebelumku, jadi periode kedua itu di Pioklas ada sesi namanya belajar bahasa isyarat. Tapi ternyata setelah mencari tahu, sebenarnya bahasa isyarat itu nggak bisa dipelajari mandiri. Jadi belajar bahasa isyarat itu harus ada teman tulisnya. Nah karena itu di periode aku memutuskan buat belajar bahasa isyarat otodidaknya, mandirinya di stop aja. Kita ganti program lainnya yang lebih bermanfaat lagi tapi masih tentang bahasa isyarat. Akhirnya orang wow, keren sekali nih. Kok bisa ya kayak kepikiran sampai seperti itu gitu. Terus berarti rencana ini mau direalisasikan nih sampai tahun berikutnya? Tergantung periode selanjutnya. Soalnya kan balik lagi yang seperti aku bilang tadi, tiap periode itu punya ciri khas masing-masing. Kayak ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang dipertahankan. Nah, kalau di periode ini begitu. Kalau periode depan, kalau misalkan teman-teman melihat itu sebagai karya yang bagus, pasti akan dipertimbangkan kayak gitu teman-teman. Ini bagus loh Kak. Kalau misalnya jadi responnya loh ya. Jadi responnya tuh kan positif nih dan memang merasa sepertinya butuh sosialisasi seperti ini. Ya semoga harapannya nih dilanjutkan di periode berikutnya. Mungkin kalau aku balik tanya terkait mungkin ya kalau terkait keterampilan apa sih yang didapatkan dari anggota maksudnya dari pionir ke anggota. Kalau keterampilan mungkin selain dari konseling tadi itu ya, karena kan juga sebenarnya konsepnya sama seperti kelas, jadi tergantung individu juga dia menerima materi yang disampaikan bagaimana ya. Jadi keterampilannya selain konseling itu penggunaan alat seperti yang aku bilang tadi itu juga mungkin yang langsung terjun gitu loh. Kalau mungkin teman-teman ingat kemarin WPD itu kan mahasiswa baru juga diajak alun-alun, kemudian nyampein edukasi seperti itu. Nah kita itu rutin tiap tahun pasti ada kegiatan seperti itu, dan menurutku anggota-anggotaku akan jadi lebih terasa lagi skill ngomongnya, skill edukasinya tentang obat-obatan apalagi itu kan juga bidangnya mereka. Terus juga mungkin public speaking sih, soalnya edukasi seperti itu kan tidak semua berkesempatan untuk melaksanakan. Jadi yang sudah sering itu pasti ada bedanya pasti. Kalau misalnya gini deh kan, kalau misal kita public speaking atau edukasi kan kita berarti lebih ke meningkatkan empati ya, bisa meningkatkan empati masyarakat. Nah, apa ada cara lain mungkin peran pionir itu untuk membangun kesadaran sama empati mungkin selain dari edukasi? Selain dari edukasi sejauh ini mungkin kalau di farmasi UNES ya itu ada mata kuliah namanya komunikasi kesehatan, dan menurutku secara tidak langsung dari matkul itu aku dapat ini loh cara ngomong yang benar, walaupun kita yang berpendidikan tapi gimana cara ngomongnya buat menjelaskan tetap sabar, tetap gimana ya, menjelaskan dengan ikhlas, dengan sabar kayak gitu. Itu sebenarnya ada matkulnya menurutku. Aku dapetin juga dari matkul sebenarnya. Dan harusnya sih teman-teman, karena kedepannya itu juga akan terjun langsung ke masyarakat ya, akan terlibat, kemudian ada interaksi dengan masyarakat juga, harusnya
sudah terasah dari awal harapanku. Nah, cuma lebih biasa lagi lewat ngobrol langsung, interaksi langsung lewat kayak tadi. Kan kita pasti bertemu banyak orang ya. Jadi kita lebih menekankan apapun responnya terima. Kalau misalkan negatif, jangan tunjukin kalian nggak suka. Misalkan apa ya? Jadi lebih ke teknis. Kalau misalkan ketemu banyak orang, gimana jaga raut mukanya, jangan kelihatan murah, nggak suka atau cemberut gitu, kayak lebih mempertahankan image, menjaga di depan orang-orang pas edukasi. Pernah nggak kan kayak kejadian gitu tiba-tiba kayak pas edukasi tapi responnya di rumah tuh kayak gak sesuai harapan gitu, terus gimana tuh responnya kalau dari pionir nih? Kalau dari aku pernah, kalau dengerin dari kan tiap bapak ada evaluasi, nah kita tuh sering tanya gimana tadi responnya, ada yang bilang bagus, ini tertarik, ini jawab juga karena nggak ada yang jawab juga kan, cuman beberapa tuh juga ada yang mengatakan diusir 2 kali. Jadi kan sifatnya lebih ke kita mendatangi baru edukasi. Nah kadang tuh ya mungkin lagi buru-buru atau apa, terus akhirnya enggak jangan, nggak bisa. Terus pernah dikira sales juga. Kayak dia nggak mau beli tiba-tiba digituin. Terus kayak iya ya udah kita tanggapi. Kalau aku selalu ngomong ya udah kalau nggak diterima berarti tetap terima kasih, tetap senyum, terus ganti yang lain. Udah gitu aja sebenarnya. Responnya macam-macam jadi memang kalau langsung terjun ke masyarakat. Jadi harus lebih ke kayak legowo ya. Iya. Ya. Kayak ya udah apapun respon masyarakat, makanya kita udah berniat baik, kita udah ada ya ini udah ada niatan baik, kita ini terima aja dan terima kasih selalu senyum. Jadi kayaknya sebenarnya ini menerapkan 3S. Ini salam sapa. Walaupun mungkin setelahnya agak kedubel. Ya mungkin di akhir-akhir kayak, kenapa ya? Emang wajah sales gitu. Kenapa itu lucu banget sih. Kayak ini out of the box. Sales. Ya mungkin karena selain bawa poster kan ada bawa barang juga. Biasanya tuh kayak di akhir sesi kayak kasih sesuatu, kasih vitamin atau kasih masker kemarin. Jadi kayak bawaannya itu mungkin dikira barang Mungkin kalau terakhir nih Kak, apa harapan Kak Elma untuk pionir edukasi? Jadi aku pribadi sejauh ini karena kesibukan itu tadi ya, semoga kedepannya itu mereka bisa ya walaupun kemarin habis ganti kurikulum juga kan ya, jadi aku paham betul kalau misalkan teman-teman itu mulai capek terus bingung bagi waktunya, tapi semoga kedepannya tetap bisa lancar, dilancarkan semua kegiatannya, jadi dia juga tetap bisa makin eksis, terus mempertahankan posisinya di fakultas supaya makin disupport juga, supaya tidak, karena baru ya, terus kita juga belum settle, belum gimana ya, itu masih ada kemungkinan untuk diganggu, jadi semoga anak-anak bisa lebih ini bagus, jadi bagus lah dipertahankan aja, nggak ada alasan buat dihilangkan atau dibubarkan. Jadi semoga kedepannya makin kokoh, makin solid lagi, dan kegiatannya makin bermanfaat buat sekitar, buat diri mereka sendiri. Semoga mereka bisa dapat manfaatnya dari JWPO. Amin, semoga juga ya karena kan menurut aku sendiri tuh setelah aku berbincang ya dengan Kak Elma, ternyata memang tuh lebih dalam dari BCC loh, beneran kayak wow, berarti ini kegiatan ini harus terus ada gitu, bukan kami jangan sampai nggak ada, dan harus diterapkan. Menurut saya itu harus diterapkan di banyak lab, karena ya sering informasi yang memang tugasnya konseling gitu, dan harus kalau di kelas doang kan rasanya kan nggak cukup ya Kak, karena kan di kelas itu biasanya kan lebih kepada teori. Nah kita lebih biasanya ya maksudnya tuh lebih nyantolnya itu kan lebih ke praktik. Nah praktik ini kan pionir nih mau ada itu gitu.
Ya, mungkin kalau dari ini kan sebagai pertanyaan terakhir ya kak tadi itu. Jadi mungkin itu saja ya kak perbincangan kita kayak kita sharing-sharing nih terkait pionir mulai dari apa bagaimana latar belakangnya pionir, kenapa bisa dibentuk, terus dari program kerjanya, benefitnya, dan sampai ke tips dan trik bagaimana lem-lem itu bisa membangun pionir di universitas mereka masing-masing. Jadi teman-teman semoga dengan adanya podcast Bioritum ini teman-teman bisa memiliki perspektif baru terkait PCC atau pionir yang semacam itu bisa diterapkan di universitas tergantung dari kebutuhan dari mahasiswanya. Oke, mungkin terima kasih Kak Elma atas waktunya. Oke, mungkin kalau kita ada game sebentar gimana Kak? Games apa itu? Ini gamesnya lebih ke tebak gambar nih. Ada. Jadi ini sudah disiapkan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 kartu. Nah, 4 kartu ini kayaknya harus menebak. Ini ya mungkin teman-teman nggak melihat. Jadi ini Apa itu? kayak tebak gambar gitu kak. Kalau tebak gambar ini terkait farmasi ya kak? Iya, farmasi. Ini coba dari yang soal pertama dulu nih. Kalau dari aku sih nggak kebayang. Coba. Ini nggak ada konteksnya kan di bidang apa begitu? Lab. Oh, lab. Apa ini ya? Aduh, ini masih pertama susah banget, boleh ganti nggak? Oh, mau ganti dulu nih. Harusnya ada punya nggak sih? Labnya kita banyak banget. Api. Ini kemarin kita ini apa ya? Nggak boleh ditiup kak. Gak boleh ditiup. Gak boleh ditiup. Mulai ditiup. Ada sumbunya. Api yang nggak boleh ditiup. Api yang gak boleh ditiup. Api bunsen. Iya. Itu silakan dibuka ada jawabannya. Iya. Apa tuh? Apinya warna biru. Terus kan ada tatakannya. Terus nggak boleh ditiup. Ini tatakan apa bikin yang dramatik yang di mikroskop itu? Oh. Aku ngasal. Jawab. Ya. Ini ada 4 nih. Balik nih. Mungkin coba yang ini nih kak. Ada gambar tabung reaksi. Sentrifugal atau apa? Coba dilihat benar apa enggak. Oh, gitu. Oh, sentrifugal. Iya, betul. Satu nih. Oke. Terus nih ada gambar bulat hitam, orang-orang dan apa tadi? Apa ya namanya? Flat agar itu kan yang buat mikrobiologi. Cuma apa ya namanya? Benar. Survei membuktikan. Oh, cuma ada sih. Apa tuh kak jawabannya tuh? Soal bateri. Oh, memang awal Ya berarti di oke ini tinggal satu nih. Jadi udah. Jadi baru satu nih yang udah jawab. Oke coba nih di ketua pionir nih. Aduh, tertekan. Ini apa? Konselingnya kayak bukan lab. Ini apa? Tes. Ini apa ya? Itu apa ya? Mungkin kayak cipratan. Cipratan apa? Lupa lagi. Yang cairannya berubah warna kak. Oh, Silakan dibuka. apakah
apakah aku lupa ya ini Salah. Oh betul generasi. Kurang sih gambarnya kurang menggambarkan. Oke. Betul dua ya. Sudah selesai nih games interaktifnya juga udah habis dan aku ucapkan terima kasih kepada Emma selaku narasumber yang sebagai ketua pionir di Universitas Jember. Jadi terima kasih dan semoga harapanku kepada pionir ini semoga tetap selalu ada dan program kerjanya tetap selalu jalan bagi yang positif. Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak juga. Amin. Oke, jadi segitu aja teman-teman dari podcast Gali Tim di volume ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Sampai jumpa teman-teman di podcast Gali Tim selanjutnya. Bye.